Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan Hari Ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Tema kita adalah bertahan setia kepada Tuhan. Semoga RHI kali ini menjadikan kita semakin memahami dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita ikuti bersama. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Filipi, yaitu Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua itu mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ke-7. Saudara, dalam tema kita bertahan setia sampai akhir zaman, setia kepada Tuhan, ada 3 hal yang diungkap dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Yang pertama adalah kata kunci mengucap syukur. Saudara, saya beritahu, ketika surat ini ditulis, Paulus sedang di penjara. Penjara yang mengerikan, penjara bawah tanah, seperti penjahat. Padahal dia bukan penjahat. Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang Kristen yang dikafirkan, bahkan dipersalahkan dan dipenjara, itu sebetulnya bukan hal yang baru. Rasul Paulus menerima itu. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Dan kata kunci yang pertama adalah aku mengucap syukur. Orang yang imannya setia sampai akhir zaman, maka kata kunci yang pertama adalah mengucap syukur. Setia mengucap syukur dalam segala keadaan. Entah sekarang sedang punya beban berat, entah sekarang sedang menghadapi sakit penyakit yang belum juga sembuh, entah sekarang sedang mengalami pergumulan yang tidak ringan, atau banyak persoalan lainnya. Tapi kata kunci yang pertama adalah senantiasa mengucap syukur. Rasul Paulus lakukan itu. Mengucap syukur. Dia katakan, aku mengucap syukur. Bahkan ketika aku mengingat kamu. Ketika dia melihat jemaat di Filipi yang dia dulu perkenalkan juru selamat di dalam Yesus, dan mereka makin semangat. Meskipun dia sendiri sedang dipenjara. Kata kunci adalah mengucap syukur. Senantiasa mengucap syukur. Yang kedua adalah berdoa. Ya, kata kunci yang kedua adalah selalu berdoa. Berdoa yang dimaksud bukan ritual, bukan sikapnya harus begini atau begini atau begini, bukan menghadap ke sana atau kemari. Berdoa yang dimaksudkan adalah komunikasi atau relasi yang intens dengan Tuhan. Jadi bukan ritual.
Orang yang akan setia imannya tidak hanya selalu mengucap syukur, tapi dia memiliki relasi di dalam doa yang intens kepada Tuhan. Dan bukan sekedar ritual, bukan sekedar tangan, bukan sekedar sikap, tapi hati kepada Tuhan. Roh, karena Tuhan itu roh. Tuhan ada di mana-mana, jadi tidak ada di arah mana, tapi Tuhan ada di mana-mana. Oleh sebab itu, yang kedua, kalau mau memiliki iman yang setia sampai akhir zaman adalah relasi dengan Tuhan melalui doa dengan hati kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, di dalam kekristenan, doa yang dimaksud itu bukan ritual. Memang ada ritual doa, tapi doa yang sesungguhnya adalah kita dengan Tuhan. Bukan soal sikap dan lain-lain. Doa yang benar. Nah, selain mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur. Selain berdoa, senantiasa berdoa dalam esensi yang dimaksud, bukan sekedar ritual. Maka yang ketiga adalah iman atau keyakinan. Filipi 1 ayat 6 mengatakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yakin apa? Yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yakin sepenuhnya berarti yakin kepada Tuhan, beriman dan kokoh, yakin sepenuhnya. Maka syarat yang ketiga, saudara, tidak cukup mengucap syukur, tidak cukup berdoa, tapi juga yakin sepenuhnya, artinya memiliki kekokohan iman. Kalau ini yang dilakukan, meskipun ada bujuk rayu, meskipun diintimidasi, meskipun disebut kafir, meskipun macam-macam silakan, tapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Itu sudah. Hari ini kita belajar 3 hal ini. Mengucap syukur senantiasa, berdoa, dan keyakinan yang kokoh. Kalau ini dilakukan, maka Tuhan memberkati dan kita memiliki iman yang setia sampai akhir zaman. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami semua, meskipun kami menghadapi banyak masalah, sakit penyakit yang tak kunjung reda, ataupun ancaman bahkan ketidaktentraman, tapi kami akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Kami meyakini pimpinan Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa, dan memiliki iman yang teguh. Tolonglah kami ya Allah, demi Kristus pengantara kami.